Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Pancasila ingin menampilkan hasil podcast yang menjunjung tema penerapan nilai Pancasila dalam lintas agama di industri penerbangan. Yuk simak podcastnya. Welcome to our podcast. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita bakal ngebahas apa sih Tik buat di sini? Nah, kayaknya pagi ini kita pembahasannya bakal seru banget nih, Syaf. Karena kita bakalan ngebahas masalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam instansi penerbangan. Seru banget gak sih? Makanya. Nah, mumpung kita lagi bahas hal ini, kita juga kedatangan tamu nih dari teman cabin crew kita langsung. Boleh kita panggilin gak sih? Nah, hai. Halo, selamat pagi nih kakak-kakak dari cabin crew. Masih pada segar-segar banget. Iya, masih pagi banget. Hari ini lagi libur apa gimana ya? Ya, biasalah libur. Oh, oke. Sama aku juga lagi libur. BTW sebelumnya makasih banget ya udah mau datang ke podcast kita pagi. Ini kita agak santai aja ya Kak ngobrol-ngobrolnya, maksudnya biar lebih rileks. Atau mau minum dulu? boleh silakan minum. Terima kasih ya. Iya. Kak, kita boleh tahu nggak sih kakak-kakak ini sambil perkenalan nih ya dari penerbangan apa sih ya? Dari dulu, silakan. Boleh. Iya. Oke, boleh dari Kadea dulu kali ya, ladies first. boleh. Oke. Kan Kadea. Oke, aku dari Citylink, maskapai Citylink di Indonesia. Terus aku udah kerja di Citylink itu hampir 7 tahun. Wah, lama juga Wah, ya Kak Syafla. hebat banget. Kalau kakak yang cowoknya nih? Saya dari tahun 2016 Citylink juga. Udah lama deh. Iya. Udah kurang lebih 8 tahunan kali Iya, ya. 8 tahun ya. Udah expert banget nggak sih Syaf? Iya, Dan senior pas banget. banget nih kita bakalan nanya-nanya nih Kak tentang kakak-kakak ini kan kesehariannya itu sering banget kan ketemu sama penumpang yang notabene mereka itu beda-beda agama mungkin ya, beda-beda suku. Nah, Betul. kali ini kita mau ngebahas masalah nilai-nilai Pancasila yang ada di dunia penerbangan itu kayak Betul. apa sih, biar teman-teman tuh juga tahu gimana sih nilai-nilainya. Seperti apa sih kalau di dunia penerbangan tuh? Jadi Sebenarnya kita mau mulai dari apa ya? Gimana sih kan biasanya ya teman-teman dari kru ini nih, apa sih yang biasanya sering kalian lihat tentang perbedaan suatu agama di dunia-dunia kalian ini? mungkin antar sesama kru boleh nggak apa-apa. Kalau misalnya dari sesama kru sih ya, lebih menghargai satu sama lain aja. Maksudnya, misal nih dalam beberapa tahun misalnya ada beberapa seremoni gitu kan. Jadi kayak kita tuh saling menghormati, saling menghargai. Jadi kita nggak ada sarkasme antara satu kru dengan kru yang lain. Biar terjaga dan kerjanya juga lebih enak, lebih nyaman aja. Jadi menghindarilah hal seperti itu biar perusahaannya juga tumbuh kembang naik, jadi suasana kerja juga mempengaruhi itu sih kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari Kadea sendiri mungkin kali ya, apa ada pengalaman tertentu atau biasanya seperti apa sih yang biasa Kadea lihat? Sebenarnya kalau pengalaman pasti ada sih. Tapi misalnya contohnya kalau kayak dari hal kecil, kayak perusahaan aja tuh nggak milih-milih karyawannya kan. Pasti siapa aja kalau sesuai dengan standarnya pasti dimasukin itu. Kalau pengalaman apa ya? Kurang lebih kalau dari pramugara kan ada yang nginepnya tuh. Oh iya. Ada yang nginepnya di luar kota. Misalnya ada salah satu yang mau ke masjid atau gereja, itu pasti diperbolehkan. Oh, Kalau pernah nggak sih Kak kayak ketemu sama penumpang yang mereka ternyata ada konflik, misalkan kayak lagi libur, kayak momen-momen Natal atau misalnya mereka terganggu sama properti ya, biasanya kan perusahaan itu tuh pakai properti Betul, Natal kayak gitu-gitu, atau misalkan dari pihak cabin harus menggunakan topi-topian atau kalau pas Ramadan pakai hijab. Itu ada nggak sih untuk di penerbangan kakak sendiri? Kalau selama ini untuk properti kayak gitu ada, cuma tidak terlalu berlebihan gitu. Iya. Jadi kita yang beda agama juga merasa oh ya udah sebatas ini, tapi kita dari kitanya juga udah menghargai mereka punya seremoni atau punya momen-momen di hari keagamaan ya. Jadi kayak
kayak ada campaign dari perusahaan yang itu kita tahu dan kita menjalankan karena ada prosedur dan ada yang harus dijalankan gitu. Jadi menurut saya kayak tidak terlalu mengganggu sih untuk hal seperti itu. Masih bisa lah untuk toleransi masih bisa. Berarti di dunia penerbangan sendiri itu udah nerapin dulu lebih dulu gitu ya kayak ke karyawannya untuk adanya toleransi antar sesama mungkin yang berbeda agama gitu ya. Kayak misalkan mungkin kalau pas Ramadan gitu ya, mungkin kan ada pakai hijab gitu kali ya yang untuk perempuan gitu kan. Kalau hijab sih sebenarnya di maskapai kita juga diperbolehkan untuk berhijab. Kalau untuk kayak special occasion kayak gitu kan, kalau Ramadan atau Natalan, biasanya dia ada special flightnya tersendiri yang pakai properti atau baju goodie bag gitu. Oke. Berarti occasion sendiri ya menyesuaikan lah ya. Terus Kak pengen tahu nih, biasanya ada daerah-daerah tertentu yang dimana cabinnya itu harus menggunakan hijab ya. Kalau misalnya kayak Aceh ya, itu gimana? Kalau di penerbangan Kakak ada nggak sih penerbangan yang ke sana? Atau misalkan kayak kita lagi ada penerbangan ke Arab ya? Apa harus sih cabin yang menggunakan kerudung atau memang harus yang harus agama Muslim gitu atau gimana? Atau semua, maksudnya kan kalau cabin itu kan pasti nggak semuanya muslim dong ya. Misalkan ada yang non juga nih, tapi juga ikut penerbangan itu berarti juga memakai properti yang disediakan gitu, atau gimana kalau di misalnya hal seperti itu tuh ikutnya regulasi yang ada atau bandar tujuan, kota tujuan. Kalau regulasinya mengatakan seperti itu, mengharuskan seperti itu, ya dari pihak maskapai harus menyediakan mau nggak mau. Kayak misalnya untuk non muslim atau muslim, semisal sepengalaman saya walaupun dia non muslim tapi dia ada hijab, dia diperbolehkan untuk ikut penerbangan itu atau tugas di penerbangan itu. Tidak membeda-bedakan sih, karena udah jadi jadwalnya si misalnya pramugari ini untuk menggunakan hijab dan regulasi kota tujuan adalah untuk mengharuskan menggunakan hijab, ya harus menggunakan hijab seperti itu. Berarti walaupun cabinnya itu beragama non muslim, tetap profesionalitasnya yang menggunakan hijab ya, karena ketentuan dari bandara tersebut ya. Oh, seru juga ya Chef. Berarti emang nilai-nilai toleransi tuh diterapin ya, nilai-nilai Pancasila khususnya di dunia penerbangan tuh emang harus diterapin ya. Betul. Kayak saling toleransi kayak gitu ya. Aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan di penerbangan sendiri itu antar kru gitu ya, ada nggak sih konflik antar sesama kru mengenai lintas agama ini? Misalkan yang satu mau ibadah tapi ada jadwal kerja gitu ya, dan yang lain juga sama kayak bentrok gitu. Ada nggak sih Kak? Coba boleh ceritain mungkin ya. Kayak lebih ke kayak di momen aja ya, momen case gitu. Kayak misalnya saya Islam gitu kan, ada habis puasa kan ada lebaran gitu kan. Nah pas lagi lebaran itu ada jadwal untuk terbang gitu kan. Jadi mau nggak mau harus jalanin kan. Cuman misalnya kita minta tolong kepada rekan kru lainnya, kita tuh bisa kayak saling bantu gitu loh untuk bertukar schedule agar saya sebagai muslim bisa menjalankan sholat id dan yang bukan muslim atau non muslim itu bisa menjalankan terbang. Jadi ada saling keterikatan dan saling bantu, saling gotong royong. Oke. Berarti lebih ke saling mengerti lah ya, mengerti akan kepentingan. Kalau dari Kak Dea sendiri gimana? Misalnya kalau kita dalam penerbangan lagi in flight, itu salah satu rekan kerja kita ada yang mau beribadah, sholat, misalnya gitu, saling backup sih. Ada yang sholat, terus ada yang jalan duty, tetap gitu. Kayak pertukaran lah ya. Itu fleksibelnya kita ya Kak sama teman-teman kru ya. Oke, Kak ini udah pertanyaan terakhir ya Chef. Iya, betul banget. Pertanyaan terakhir nih Kak dari kita. Gimana sih menurut Kakak nilai-nilai Pancasila yang bisa Kakak terapin di perusahaan Kakak khususnya di penerbangan ini? Boleh dari Kak Dia atau Kak Dis? Boleh. Coba aku. Kalian dulu boleh. Oke. Misalnya aku sih paling kayak apa ya? Tetap jalanin duty tapi tidak mengganggu ibadah aku, sama kayak ibadah aku tapi aku nggak mengganggu
duti aku palingan kayak gitu sih. Fleksibelkan jadwal semaksimal mungkin gitu ya kali ya. Oke, kalau dari Rizky? Kalau dari saya sih kayak lebih menerapkan apa ya dalam kayak pada suatu kayak lebih kayak jangan don't blame each other lah gitu loh dalam agama gitu loh dalam syariat. Jadi kayak misalnya kamu punya agama ini, jadi saling mengerti don't and do-nya gitu loh. Jangan apa yang kamu lakukan ketika ada sesama muslim atau bukan non muslim, terus apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kayak lebih saling mengerti, menghargai, toleransinya tinggi, dan jangan sarkas juga itu antar agama. Itu sih lebih menjaga hubungan antar beragama. Oke, berarti lebih ke menghargai satu sama lain kali ya. Oke, Seru banget ya Chef. Ini dari makasih banget ya kakak-kakak Candy hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama kita tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam instansi penerbangan. benar banget. Jadi sedikitnya kita bisa tahu ya gimana di dunia penerbangan tuh lintas agamanya seperti apa. Iya. Ternyata sangat-sangat menghargai dan seru banget ya. Akhirnya sikap toleransi ya yang harus kita jaga ya sesama antar umat. Iya. Oke, kalau gitu Kita akhiri dari podcast kita hari ini. Dadah, sampai jumpa di next podcast. Nah guys, gimana podcastnya? Seru kan? Nah kali ini kita mau ngebahas tentang kesimpulannya nih. Kesimpulan pada podcast kali ini, para Kibentro yaitu tetap menerapkan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan juga sila kelima. Adapun toleransi yang diterapkan oleh para Kibentro serta menghargai perbedaan yang ada di dalam perusahaan penerbangan. Nah, kali ini juga kita dapat belajar nih, kalau di setiap industri apapun itu pasti bakal menerapkan namanya toleransi. Nah, pelajaran yang kita dapat, kita harus saling menghargai satu sama lain dan selalu menerapkan sila Pancasila, mau sila pertama, kedua, ketiga, sampai sila kelima. Jadi sekian dari kita guys, terima kasih. Terima kasih.